Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Niputu Desi Mayuni Apsari. Saya bertugas di SD Negeri 3 Sudimara, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Saya percaya bahwa belajar seharusnya memberi kegembiraan. Saya sering bertanya pada diri saya sendiri, bagaimana ya caranya membuat murid-murid saya tidak hanya memahami pelajaran, tapi juga mencintainya. Pertanyaan ini yang menjadi awal perjalanan praktik baik saya yang saya beri judul Mepelayanan Sambil Belajar. Sebuah istilah dalam bahasa Bali yang berarti bermain sambil belajar. Matematika adalah pelajaran yang sangat penting untuk melatih logika, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Namun, di sisi lain, matematika sering dianggap sebagai pelajaran yang menakutkan, sulit, bahkan membosankan. Saya menyaksikannya sendiri di kelas. Ketika pelajaran matematika dimulai, sebagian besar murid menunduk, pasif, bahkan enggan bertanya. Beberapa bahkan berpura-pura menulis agar tidak ditanya oleh guru. Mereka merasa takut salah, tidak percaya diri, dan akhirnya menjauhi pelajaran matematika. Selain itu, pembelajaran di kelas cenderung monoton. Metode ceramah dan latihan soal di buku lebih sering digunakan. Murid hanya mendengarkan, mencatat, lalu mengerjakan. Tidak ada ruang bermain, bereksperimen, atau menemukan makna matematika dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kondisi ini membuat saya berpikir, harus ada cara lain. Cara yang lebih menyenangkan, lebih dekat dengan dunia anak, dan tetap bermakna. Dari keresahan itulah lahir ide praktik baik ini. Saya ingin menciptakan pembelajaran matematika yang menggembirakan, kontekstual, dan berpihak pada murid. Sesuai dengan prinsip utama pendekatan pembelajaran mendalam, yakni berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya menamainya dengan Mepelayanan Sambil Belajar atau bermain sambil belajar. Sebuah inovasi pembelajaran yang memadukan permainan tradisional Bali, aktivitas numerasi, dan nilai-nilai budaya lokal. Melalui kegiatan ini, murid tidak hanya belajar berhitung, tetapi juga berinteraksi, berkolaborasi, dan bergembira. Kami turut melestarikan permainan tradisional seperti dengkleng, taktik, dan congklak yang mulai jarang dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang. Namun tentu proses ini tidak mudah. Tantangan pertama, bagaimana membuat matematika tetap bermakna tanpa kehilangan inti konsepnya. Saya tidak ingin permainan hanya menjadi hiburan, tetapi menjadi alat pembelajaran yang memperkuat konsep numerasi. Tantangan kedua, bagaimana menyeimbangkan antara bermain dan belajar. Anak-anak harus merasa senang, tetapi guru tetap perlu memastikan capaian pembelajaran yang tercapai. Tantangan ketiga yaitu keterbatasan fasilitas. Untuk mengatasinya, saya membuat alat dan media sederhana dari bahan yang ada di sekitar sekolah, seperti kayu, batu, dan biji-bijian. Dan terakhir, bagaimana menumbuhkan keterlibatan aktif semua murid. Saya belajar mengatur strategi agar setiap anak, termasuk yang pemalu atau yang takut salah, mendapatkan peran dan ruang berpartisipasi. Saya memulai aksi nyata dengan merancang kegiatan Mepelayanan Sambil Belajar. Saya memilih beberapa permainan tradisional dan mengaitkannya dengan capaian pembelajaran numerasi. Yang pertama, permainan ular tangga numerasi. Setiap kali murid melangkah, mereka menjawab soal sesuai dengan angka pada papan. Mereka belajar berhitung lebih cepat dan tepat sambil tertawa riang. Murid dapat mempelajari konsep bilangan, nilai tempat, statistika, serta peluang. Soal-soal ini dapat disesuaikan dengan materi yang sedang kita ajarkan. Seperti pada video ini, murid-murid sedang mengerjakan soal operasi pecahan. Yang kedua, permainan congklak. Melalui kegiatan memindahkan biji congklak ke dalam lubang, murid belajar konsep satuan, pengelompokan, strategi, dan penjumlahan.
Ketiga, permainan taktik. Di sini, murid melentingkan kayu kecil, lalu mengukur jarak lemparan menggunakan alat ukur tidak baku. Dari aktivitas ini, mereka memahami konsep panjang, pengukuran, alat ukur, dan operasi hitung secara konkret. Keempat, permainan dengkleng atau engklek. Lewat lompatan di petak bernomor, murid belajar urutan bilangan, pola, dan bentuk geometri sambil melatih konsentrasi dan keseimbangan. Dalam video ini, disajikan soal-soal pada masing-masing nomor dalam materi geometri. Semua permainan ini saya sesuaikan dengan tujuan belajar di kurikulum Merdeka, seperti menggunakan bilangan dalam konteks kehidupan nyata, menyelesaikan masalah sederhana, dan berkolaborasi. Hasilnya sungguh menggembirakan. Murid menjadi lebih antusias, berani bertanya, dan aktif berdiskusi. Mereka belajar dengan senyum tanpa rasa takut salah. Kemampuan numerasi meningkat, murid lebih cepat berhitung dan mampu mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, muncul karakter positif seperti kerjasama, disiplin, dan sportivitas. Mereka belajar menghargai giliran, mematuhi aturan, dan menghitung dengan jujur. Bagi saya, keberhasilan ini bukan hanya pada nilai atau hasil ujian, tapi pada perubahan sikap murid terhadap matematika. Dari rasa takut menjadi suka, dari pasif menjadi berani dan percaya diri. Dari praktik ini, saya belajar bahwa kegembiraan adalah pintu masuk terbaik untuk belajar. Ketika murid bahagia, mereka lebih terbuka untuk memahami hal baru. Bermain bukan berarti tidak belajar. Justru di sanalah proses belajar paling hidup terjadi. Kedepannya, saya berencana mengembangkan lebih banyak permainan numerasi untuk berbagai jenjang kelas. Melibatkan orang tua dan komunitas agar kegiatan ini berlanjut di rumah, serta membagikan praktik baik ini melalui media sosial, forum guru, agar semakin banyak pendidik yang terinspirasi. Kalau belajar sehat ini, saya jadi berani jawab pertanyaan. Dulu kalau salah, saya takut karena nanti malu. Tapi kalau sekarang berani, soalnya bisa dijelasin sama teman-teman sambil ketawa ke TV. Jadi rasanya nggak malu, malah pengen cobain lagi. Sekarang saya jadi suka pelajaran matematika, soalnya waktu main dengkleng sama ular tangga, saya bisa belajar sambil ketawa bareng teman-teman. Dulu saya takut pelajaran matematika, sekarang saya malah nunggu-nunggu pelajaran matematika. I love you matematika. Praktik baik ini berhasil menumbuhkan semangat belajar matematika pada murid, dan saya melihat bagaimana kegiatan bermain mampu menurunkan kecemasan murid terhadap pembelajaran yang dianggap sulit. Saya terinspirasi dengan ide pelestarian permainan tradisional seperti dengkleng dan taktik yang berkaitan dengan pelajaran numerasi. Pendekatan ini tidak hanya membangun kemampuan berpikir siswa, tetapi juga untuk meningkatkan identitas budaya mereka. Saya selaku kepala sekolah sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan Ibu Desi dalam mengintegrasikan permainan tradisional seperti dengklek, ular tangga, taktik ke dalam pembelajaran matematika. Nah, pendekatan yang tadi digunakan adalah pelalianan sambil belajar itu sudah sangat mencerminkan semangat kurikulum Merdeka yang berpihak kepada murid. Di sini murid belajar sambil bermain dan juga dapat menjaga nilai budaya lokal dan tetap lestari. Melalui pelalianan sambil belajar, saya belajar bahwa mengajar bukan hanya menyampaikan materi, tetapi menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Ketika anak belajar dengan bahagia, mereka tidak hanya memahami angka, tetapi juga menemukan makna bahwa belajar bisa seseru bermain. Karena sejatinya, belajar paling indah ketika dilakukan dengan gembira. Hitung-hitung seru.